Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini, kami akan membahas bab komunikasi data. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, Kezia Frida Putri Arwantini sebagai moderator dan penyaji pertama. Yang kedua, Siti Firdatul Hasanah sebagai penyaji kedua. Adapun pokok pembahasan dari materi komunikasi data ini, yang pertama adalah definisi komunikasi data, kedua tujuan komunikasi data, ketiga komponen dasar sistem komunikasi data, keempat contoh komunikasi data, kelima bentuk-bentuk komunikasi data, keenam jaringan komunikasi data, ketujuh transmisi komunikasi data, dan kedelapan metode transmisi komunikasi data. Definisi komunikasi data. Komunikasi data merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau perpindahan data dan informasi di antara komputer-komputer serta piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Tujuan komunikasi data. Tujuan komunikasi data antara lain: 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh atau remote computer use. 3. Memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik sentralisasi maupun desentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. 6. Mendapat data langsung dari sumbernya, sehingga mempertinggi keandalannya. 7. Mempercepat penyebaran informasi. Komponen dasar sistem komunikasi data. Dalam proses komunikasi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain, harus ada minimal 3 unsur utama. Jika salah satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak dapat dilakukan. Unsur utama sistem komunikasi data yang pertama adalah sumber data. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi. Sumber data ini membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada median transmisi. Sumber pada umumnya dilengkapi dengan transmitter yang berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Kedua, media transmisi. Media transmisi data merupakan jalur di mana proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Beberapa media transmisi data yang dapat digunakan jalur transmisi atau carrier dari data yang dikirimkan dapat berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Media transmisi berfungsi sebagai jalur informasi untuk sampai pada tujuannya. Dan yang terakhir adalah penerima data. Penerima data adalah alat yang menerima data atau informasi yang berfungsi menerima data yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. Penerima merupakan suatu alat yang disebut receiver yang fungsinya untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap dan digunakan oleh penerima. Contoh komunikasi data.
Dasar dari sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Contoh dari komunikasi data antara lain: 1. Source atau sumber. Peralatan ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Misalkan, telepon dan personal komputer atau PC. Kedua, transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmisi cukup memindahkan dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Ketiga, sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan. Keempat, receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Dan yang kelima adalah destination atau tujuan. Menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi data. Sistem komunikasi data dapat dimulai dengan sistem yang sederhana seperti misalnya jaringan akses terminal, yaitu jaringan yang memungkinkan seorang operator mendapatkan akses ke fasilitas yang tersedia dalam jaringan tersebut. Operator bisa mengakses komputer guna memperoleh fasilitas, misalnya menjalankan program aplikasi, mengakses database, dan melakukan komunikasi dengan operator lain. Bentuk-bentuk komunikasi data ini meliputi: yang pertama ada sistem komunikasi offline, yaitu suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU, di mana data yang akan diproses dibaca oleh terminal, kemudian dengan menggunakan modem, data tersebut dikirim melalui telekomunikasi. Yang kedua ada sistem komunikasi online. Pada sistem komunikasi online ini, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh, langsung diproses oleh komputer. Pada saat kita membutuhkan sistem komunikasi online ini dapat berupa real-time system, batch processing system, time sharing system, dan yang terakhir distributed data processing system. Jaringan komunikasi data merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan protokol dan media transmisi tertentu berdasarkan luas area cakupan dan dicapai. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi local area network dan wide area network. Luas cakupan LAN lebih kecil dari WAN, biasanya terdiri dari sekelompok gedung yang saling berdekatan. Selanjutnya ada transmisi komunikasi data. Macam-macam mode transmisi ini ada dua. Yang pertama transmisi serial, yaitu data dikirim 1 bit demi 1 bit lewat kanal komunikasi yang telah dipilih. Yang kedua ada transmisi paralel. Data dikirim sekaligus melalui misalnya 8 kanal komunikasi. Transmisi paralel ini digunakan bila dikendalikan dengan kecepatannya yang tinggi. Kanal komunikasi penerima harus mempunyai karakteristik yang baik. Yang terakhir ada metode transmisi komunikasi data. Ditinjau dari cara pengirim dan penerima saling berhubungan, dikenal metode-metode sebagai berikut. Yang pertama ada simplex. Data disalurkan hanya ke satu arah, pemancar dan penerima tugasnya tetap. Metode ini jarang dipakai untuk sistem komunikasi data. Yang kedua ada half duplex. Data dapat dikirim kedua arah secara bergantian. Sistem komunikasi data yang menggunakan jaringan telepon pada umumnya menggunakan metode HDX. Yang ketiga ada full duplex. Data dikirim dan diterima secara bersamaan. Metode ini dipakai bila komunikasi data menggunakan saluran sewa atau saluran pribadi.
Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.